Kita tuh sering banget ya ngebayangin seniman atau kreator hebat itu hidupnya kayak nomaden gitu. Heeh. Pindah-pindah kedai kopi. Benar, pindah-pindah kedai kopi, terus tiba-tiba dapat pencerahan magis dan boom, menciptakan karya yang mengubah dunia. Romantisasi yang luar biasa ya. Banget, agak romantisasi yang kental banget di sana. Tapi kita jarang loh ngebahas momen yang ya bisa dibilang sangat canggung dan penuh tekanan. Momen saat mereka butuh uangnya. Nah itu, momen ketika seniman yang idealis ini harus duduk di ruangan ber-AC yang dingin, terus berhadapan dengan orang-orang berjas rapi, buka presentasi, dan pada dasarnya memohon uang miliaran rupiah biar ide di kedai kopi tadi bisa jadi nyata. Dan momen canggung itulah yang sebenarnya secara harfiah ya menjadi penentu apakah sebuah ide bakal hidup atau mati gitu. Benar. Ide brilian tanpa modal itu ibarat Anda punya naskah film blockbuster peraih Oscar di tangan Anda, tapi Anda cuma punya uang buat ngerekam pakai kamera HP bekas di garasi rumah. Aduh, tragis banget itu. Iya kan? Karyanya mungkin selesai, tapi ya nggak akan pernah mencapai skala yang seharusnya. Oke, mari kita bedah ini. Penelusuran mendalam kita hari ini dirancang khusus untuk Anda, The Learner. Tanggal 15 April 2026 ini momen yang pas banget buat ngebahas realitas ini. Betul sekali. Terutama buat Anda yang mungkin lagi bersiap meluncurkan bisnis sendiri atau sekedar pengen tahu aja gimana mesin industri kreatif ini bekerja di balik layar. Dan sumber materi kita hari ini cukup unik ya. Sangat unik. Kita ambil lensa dari dokumen akademis murni, sebuah rencana pembelajaran semester atau RPS, khususnya pertemuan ke-7. Dan ini kita padukan dengan setumpuk buku referensi ekonomi kreatif nasional. Fokusnya sangat spesifik. Yap, misi kita hari ini adalah membongkar satu tema krusial di materi minggu ke-7 ini, yaitu pembiayaan usaha kreatif, modal, investasi, dan akses permodalan. Karena dari 17 subsektor ekonomi kreatif yang ada, mau secanggih apapun idenya, semuanya bermuara pada satu pertanyaan kritis. Gimana mendanainya? Itu dia. Tapi sebelum kita masuk ke dasar skema pendanaan yang panjang itu, saya pengen ngajak Anda melihat kenapa topik ini sampai dijadikan materi khusus di pertengahan semester. Realitas lapangannya seperti apa gitu ya? Betul. Kalau saya kutip dari sumber buku kita hari ini, ada fakta atau lebih tepatnya paradoks yang mencolok banget. Subsektor kayak aplikasi dan game itu kan potensinya gila-gilaan ya. Pasar globalnya luar biasa besar. Tapi salah satu kendala utamanya di kita justru tertulis jelas, sedikitnya minat investor. Wow. Iya, kayak ada kekosongan bahan bakar yang nyata banget. Tapi tunggu, saya mau melempar analogi dan sedikit pushback ke Anda soal ini. Silakan. Ide itu kan ibarat mesin supercar. Secanggih apapun mesinnya, modal itu bahan bakarnya. Nggak ada bahan bakar, mobilnya nggak jalan. Tapi pertanyaannya, apakah masalah ini murni cuma karena nggak ada uang yang mau masuk? Atau Karena para pemikir kreatif ini, seniman, programmer, desainer, mereka tuh nggak tahu cara ngomong pakai bahasa finansial yang dimengerti investor. Maksudnya ini masalah dompet kosong atau masalah gagal terjemahan bahasa? yang sangat memukau di sini adalah jawabannya adalah keduanya. Dan mereka saling mengunci. Saling mengunci gimana tuh? Gini, di satu sisi, kreator sering terjebak ilusi bahwa, oh karya saya bagus banget, pasti bakal jual dirinya sendiri. Idealisme klasik. Betul. Jadi mereka abai, nggak mau belajar soal proyeksi arus kas, mitigasi resiko, tapi di sisi lain, dari kacamata investor, ini menarik. Mereka melihat industri kreatif ini intangible, nggak berwujud. Nggak bisa dipegang barangnya. Nah, itu dia. Investor kan terbiasa naruh uang di pabrik sawit atau properti. Kalau gagal bayar, pabriknya disita, tanah bisa dilelang. Lah kalau game gagal. Itu masalahnya. Gimana cara Anda menyita sebuah ide atau kode aplikasi yang nggak laku di pasar? Nggak bisa kan? Aduh, iya juga ya. Resikonya terasa abstrak banget buat bankir. Tepat. Makanya silabus RPS ini menaruh materi pembiayaan di minggu ke-7, tepat di pertengahan semester. Ini adalah jembatan wajib antara kreativitas murni dan realitas bisnis. Dan pemerintah itu sangat sadar soal ketakutan investor ini. Oh ya, dari sumber kita ada intervensi pemerintah soal ini? Ada. Di Cetak Biru Ekonomi Kreatif, salah satu misinya secara eksplisit adalah menciptakan pembiayaan yang mudah diakses. Dan yang paling monumental, ini dicatat di sumber kita,
adalah PP nomor 24 tahun 2022. Wait, peraturan pemerintah. Gimana aturan itu bisa ngasih ketenangan buat investor? Aturan ini memberikan landasan hukum yang sah bahwa produk kekayaan intelektual atau haki itu bisa dijadikan jaminan utang. Oh wow, jadi sertifikat haki bisa kayak sertifikat tanah gitu. Betul sekali. Negara akhirnya mengakui bahwa ide yang dipatenkan itu punya valuasi setara aset fisik. Aturan ini juga menegaskan kalau sumber dananya bisa dari APBN, APBD, dan sumber sah lainnya. Ini sinyal kuat kalau permodalan itu infrastruktur dasar yang harus difasilitasi. Oke, payung hukumnya udah mulai kebentuk ya. Jadi, apa arti semua ini bagi Anda? Nah, buat pendengar kita yang malam ini lagi rebahan sambil mikirin gimana cara ngedanain studio game indinya, atau brand bajunya ya. Iya, hukum sih hukum, tapi uang tunai di rekening itu urusan lain. Mari kita bongkar menu pembiayaan yang secara spesifik dijabarin di materi pertemuan ketujuh ini. Daftarnya lumayan panjang loh. Spektrumnya sangat luas. Ada bootstrapping, P2P lending, angel investor, venture capital, sampai pinjaman bank kayak QRU, RBRI, atau BNI. Tapi, bukankah daftar sepanjang ini justru bikin UMKM kreatif pemula merasa terintimidasi? Kayak, salah pilih bisa berabe nih. Jika kita hubungkan ini dengan gambaran yang lebih besar, justru sebaliknya. Ketersediaan menu yang banyak ini menunjukkan ekosistem kita mulai dewasa. Anda nggak perlu pakai palu raksasa buat maku figura kecil, kan? Maksudnya sesuaikan dengan fase bisnisnya. Betul. Kalau studio game indie Anda baru di fase ideasi awal, masih ngulik di garasi, ya opsi paling rasional itu bootstrapping. Pakai uang tabungan sendiri. Iya. Atau pendapatan awal diputar lagi. Makan mie instan tiap hari demi menekan biaya operasional. Sengsara banget ya kedengarannya. Kenapa orang mau menderita bootstrapping kalau ada opsi pinjam uang? Karena Anda punya kontrol 100%. Nggak ada investor yang nelpon jam 2 pagi, marah-marah nanya kenapa karakter game Anda warnanya biru dan bukan merah. Kebebasan absolut. Tapi pasti ada batasnya dong. Kalau butuh server gede, mereka mungkin lari ke P2P lending atau pinjol yang juga disebut di silabus kita. Ini aman nggak sih? Aman, kalau ngerti mekanismenya. P2P itu aksesnya cepat, sering tanpa agunan berat. Tapi, dan ini tapinya besar banget, skema ini adalah utang. Bunganya bisa sangat tinggi dan argo bunganya jalan terus. Nggak peduli gamenya rilis atau delay ya? Persis. Di industri kreatif, delay 6 bulan itu biasa. Kalau pakai P2P, arus kas Anda bisa tercekik sebelum produknya laku. Ibarat minum energi drink, ngasih boost instan, tapi kalau nggak hati-hati bisa kolaps setelahnya. Nah, ketika bisnis mulai punya pangsa pasar yang jelas, di sumber kita disebut industri fashion atau kriya, disinilah angel investor atau QR bank pemerintah masuk sebagai tuas percepatan atau leverage. Oke, mari kita perjelas bedanya angel investor sama venture capital atau VC. Ini sering ketukar. Kalau saya analogikan, angel investor itu kayak paman super kaya yang percaya sama visi kita, sementara VC itu institusi dengan kalkulator dingin pencetak unicorn. Benar nggak? Analogi yang sangat akurat. Angel investor itu biasanya individu, mantan pengusaha sukses. Mereka masuk di awal, toleransi resikonya tinggi, dan peduli sama seni Anda. Mereka ngambil saham, tapi juga bertindak jadi mentor. Nah, kalau VC? VC itu pakai uang orang lain, dana pensiun, dana abadi kampus. Jadi ketika mereka suntik dana jutaan dolar ke studio game Anda, mekanismenya berubah brutal. Waduh, brutal gimana? Mereka nggak peduli bisnis yang sekedar untung pelan-pelan. Mereka nyari perusahaan yang nilainya bisa naik 10 kali lipat dalam 5 tahun. Mereka ngejar pertumbuhan eksponensial. Dan ini pasti memicu konflik kan? Kalau studio indie ambil duit VC, mereka bukan lagi bikin game murni untuk kepuasan artistik. Pasti ada kompromi. Tiba-tiba VC nuntut mereka masukin microtransaction atau elemen pay to win yang dibenci gamer semata-mata demi ngejar target pendapatan kuartalan. Kreativitasnya mulai didikte sama kalkulator bisnis. Itulah konsekuensi logis tukar guling ekuitas. Anda dapat uang besar, tapi Anda menyerahkan sebagian kemudi kapal Anda. Ngeri juga ya buat kreator idealis. Tapi gini, disinilah bagian yang benar-benar menarik. Gimana kalau kita ndak mau kompromi dan bank juga nolak karena ide kita terlalu aneh? Di silabus kita ada alternatif digital. Crowdfunding, urun dana. Benar, disebutkan ada Kickstarter buat global dan kita bisa di Indonesia. Ini buat saya cara paling demokratis. Anda nggak perlu merayu pria berjas di ruang rapat, langsung lempar aja ke internet.
Kalau publik suka, mereka danai di muka. Mekanismenya memang elegan banget. Pendukung ngasih uang bukan buat beli saham, dan bukan buat ngutangin Anda. Terus? Mereka pada dasarnya membeli produk yang bahkan belum diproduksi. Anda dapat modal, tapi kepemilikan perusahaan Anda tetap utuh, 100%. Tapi tunggu dulu, saya mau pushback sedikit soal ini. Oke, gimana? Dan lama-lama saya mikir, jangan-jangan crowdfunding ini bukan soal siapa yang punya ide paling jenius, tapi ujung-ujungnya ini cuma soal siapa yang punya taktik marketing paling pinter. Ah, Siapa yang bisa bayar agensi mahal buat bikin video viral yang sinematik dengan teks yang bikin nangis. Pertanyaan saya, apakah di Kickstarter kita ini murni mendanai kreativitas atau sekedar mendanai kehebatan pemasaran? ini memunculkan pertanyaan yang sangat penting. Garis antara produk dan presentasi di era sekarang itu memang makin tipis. Kampanye crowdfunding memang butuh rekayasa pemasaran tingkat dewa. Tuh kan? Tapi, jangan memisahkan pemasaran dari produk kreatif itu sendiri. Bagaimana Anda mengomunikasikan ide Anda, itu adalah bagian integral dari kreativitas Anda. Lagi pula, Anda melewatkan fungsi ganda crowdfunding. Fungsi ganda apa tuh? Validasi pasar yang ekstrim. Kalau ada ribuan orang yang rela buka dompet buat barang yang belum ada wujudnya, itu bukti absolut bahwa produk Anda diinginkan. Oh, buat modal negosiasi ke depan. Betul, kalau nanti Anda butuh suntikan visi, bawa aja data sukses Kickstarter itu. Anda bukan lagi bawa asumsi, Anda bawa daftar ribuan pelanggan yang udah terkonfirmasi. Iya, argumen yang susah dibantah. Tapi crowdfunding ini kan cocoknya buat produk B2C ya. Kayak baju, game, gadget yang gampang dipahami massa. Betul, produk populer. Nah, gimana sama peneliti budaya lokal atau seniman tari kontemporer? Karyanya mungkin nggak akan pernah viral di internet, nggak akan dilirik visi karena nggak scalable, tapi nilainya sangat krusial buat identitas bangsa. Siapa yang mau bayarin mereka? Di titik buta inilah negara wajib turun tangan. Dan materi minggu ke-7 kita menyoroti ini tajam banget lewat program Bekraf atau Kemenparekraf. Program Dana Indonesiana itu ya? Yap, ini adalah implementasi nyata dari konsep Triple Helix, kolaborasi antara cendekiawan, bisnis, dan pemerintah. Ketika pasar bebas nolak mendanai ide kultural yang penting, pemerintah yang harus menyeimbangkan. Jadi ini bukan pinjaman bank yang mencekik. Bukan sama sekali. Dana Indonesiana ini ibarat dana abadi kebudayaan. Negara bertindak sebagai inkubator super besar karena mereka paham nggak semua ide kreatif itu harus balik modal dalam 3 bulan. Wah, semacam jaring pengaman dari negara ya? Betul. Memastikan ide-ide lokal berdaya saing global nggak mati layu sebelum berkembang cuma karena kurang gizi finansial. Oke, spektrumnya udah jelas, dari ngirit dengan bootstrapping, utang P2P, urun dana internet, jualan saham ke visi, sampai dana hibah pemerintah. Semua alatnya udah tersedia di atas meja. Sangat lengkap. Tapi, dan ini tapinya gede banget, tahu semua daftar ini tuh nggak ada gunanya sedikit pun kalau Anda nggak bisa meyakinkan orang yang pegang uang buat ngasihin uangnya ke Anda. Dan inilah kenapa di materi RPS pertemuan ke-7 ini ada tugas yang spesifik banget buat mahasiswa. Oh ya, yang mahasiswa disuruh bikin analisis kebutuhan modal dan pitch deck sederhana itu ya. Bahkan ada simulasi Shark Tank mini. Saya suka banget pendekatan praktis ini. Memang harus dipaksa. Anda nggak bisa datang ke investor cuma bilang, seni saya luar biasa, beri saya uang. Percayalah padaku gitu kan. Kenapa sih kemampuan bikin pitch deck ini sampai ditekankan jadi keterampilan wajib buat seorang kreator? Biar lebih jelas, mau nggak kita simulasin langsung sekarang? Kayak Shark Tank betulan. Wah, boleh. Saya jadi desainer fashion yang idealis ya, butuh modal. Anda jadi investor visi yang dingin dan kejam. Siap. Saya suka ini. Silahkan mulai presentasi Anda. Mari kita lihat. Selamat pagi Bapak Investor. Saya di sini membawa koleksi fashion terbaru yang sangat revolusioner. Motif tenun ini terinspirasi langsung dari mimpi-mimpi spiritual leluhur saya. Kainnya merepresentasikan senja. Ini adalah mahakarya seni yang akan mengubah dunia fashion selamanya. Saya cuma butuh suntikan dana 5 miliar rupiah. Cerita yang sangat mengharukan. Tapi dengar, saya tidak mengelola galeri seni, saya mengelola dana investasi. Pertanyaan pertama saya, apakah motif mimpi leluhur Anda ini sudah didaftarkan hakinya?
Apa yang mencegah pabrik garmen di Tiongkok mencuri motif ini besok dan menjualnya dengan harga 10% dari harga Anda? Lalu kedua, bagaimana dengan rantai nilai atau value chain Anda? Dari mana suplai bahan bakunya? Berapa biaya akuisisi pelanggan untuk tiap potong baju? Dan kapan 5 miliar saya bisa kembali dengan margin keuntungan 20%? Wow, oke, stop. Keluar karakter bentar. Tadi itu intimidatif banget loh, beneran. Begitulah di dunia nyata. Gila, saya tadinya cuma mau ngomongin indahnya perpaduan warna kain, Anda langsung nembak jantung bisnisnya pakai haki dan rantai nilai yang kita pelajari di minggu-minggu sebelumnya. Tapi ini poin pentingnya. Kenapa simulasi pitching ini wajib? Karena kreativitas di era sekarang itu nggak cuma sebatas kemampuan ngelukis atau coding. Mengemas ide kreatif yang abstrak menjadi nilai ekonomi yang masuk akal, itu adalah bentuk kreativitas tingkat tinggi. Saya paham sekarang. Haki itu dinding pelindungnya. Betul. Haki membedakan ide yang profitable dari ide yang cuma sekedar viral lalu dicolong orang. Dan rantai nilai itu membuktikan kalau Anda punya mesin bisnis yang solid, bukan cuma produk yang cantik. Simulasi ala Shark Tank ini benar-benar memaksa kreator mikir layaknya investor ya. Menilai kelayakan bisnis dari gagasan mereka sendiri tanpa bias emosional. Tepat. Dan ketika seorang kreator menguasai bahasa ini, dinamika kekuasaannya langsung berubah total. Mereka nggak lagi datang memohon belas kasihan, tapi mereka datang menawarkan peluang bisnis brilian yang kebetulan berwujud karya seni. Sangat memberdayakan. Oke, kita udah menyelami spektrum yang sangat luas dari dokumen referensi dan silabus kita hari ini. Untuk Anda, the learner, dimanapun posisi Anda sekarang, entah lagi mau meluncurkan startup teknologi atau brand kria, memahami bahasa permodalan ini adalah kunci. Dari bootstrapping sampai pitch deck, itu semua alat Anda. Nah, sebelum kita akhiri penelusuran mendalam hari ini, saya mau meninggalkan satu renungan provokatif buat Anda. Ini membangun dari apa yang sempat kita sentuh sedikit di pembahasan visi tadi. Oke. Dari semua buku dan literatur yang kita bedah, ekonomi kreatif itu selalu diagungkan sebagai ekonomi masa depan, kan? Karena bahan bakunya adalah ide dan imajinasi manusia. Sesuatu yang katanya tidak terbatas. Sumber daya yang nggak akan habis ditambang. Persis, ide itu nggak terbatas. Tapi realitas keras yang baru aja kita bedah habis-habisan membuktikan hal yang sebaliknya. Skema pembiayaan, persetujuan bank, uang miliaran dari investor, itu semua adalah sumber daya yang sangat amat terbatas. Sangat selektif. Nah, jadi pertanyaannya, di sistem di mana ide yang nggak terbatas ini harus sikut-sikutan memperebutkan modal yang terbatas, apakah pengejaran terhadap investasi ini pada akhirnya akan mendikte, membentuk, dan bahkan membatasi ide-ide kreatif Anda yang seharusnya tanpa batas itu? Wah, ini dilema klasik yang nyata banget. Bawa pertanyaan itu buat Anda renungkan sendiri ya. Apakah mahakarya Anda suatu hari harus dipangkas keunikannya cuma biar muat di dalam slide pitch deck yang disukai bankir? Teruslah eksplorasi, teruslah belajar. Dan terima kasih sudah bergabung dalam penelusuran mendalam kita hari ini. Sampai jumpa!